Terima kasih. Tenang Pak Gibran. Semua ada etikanya. Termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Prinsipnya sederhana. Semua kembali kepada etika Pak Gibran. Etika, sekali lagi etika. Etika itu adalah etika lingkungan. Apapun yang menjadi kebijakan kita menyangkut produksi, pengambilan tambang sumber daya alam, juga apapun yang kita gunakan seluruh potensi bangsa ini, rujukannya adalah etika lingkungan. Komitmen kita intinya adalah keseimbangan antara meletakkan manusia dan alam. Keseimbangan ini tidak bisa ditawar-tawar agar pembangunan kita berkelanjutan, agar melibatkan semua pihak yang ada. Tidak ada satupun yang tertinggal. Sehingga produksi yang kita munculkan pun dari tambang, dari litium, dari apapun, itu tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Bahkan yang lebih parah lagi, tidak mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan masa depan. Sekali lagi intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Ini yang mengagetkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa berada dalam kasih sayang dan lindungan serta keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan. Semoga semua itu bernilai amal saleh, kebaikan yang kita pertanggungjawabkan dan kita bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan semua nilai kebaikan itu kita merasa tenang saat pulang, dimuliakan saat menghadap, diberikan kasih sayang dan mendapatkan satu apresiasi berupa surga yang dijanjikan insyaallah. Teman-teman, seperti kita ketahui, di hari Ahad yang lalu pada tanggal 21 Januari 2024 kita telah menyaksikan bersama tentunya melihat mengamati debat cawapres dari rangkaian sesi debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Indonesia, dan ini adalah sesi yang keempat dari rangkaian ini, dan tentunya kita mengawali saat ini, kalau boleh dikatakan diskusi atau sharing, atau juga mungkin sharing pandangan, lebih tepat mengarah ke sana, dengan sama-sama kita berdoa, bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga seluruh paslon tanpa kecuali, baik dari paslon yang pertama, calon cawapresnya adalah Bapak Dr. Honoris Causa Abdul Muhaimin Iskandar, kemudian juga paslon dari nomor 2 cawapresnya ada Mas Gibran Rakabuming Raka, dan juga paslon nomor 3 cawapresnya Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Kita mendoakan dan memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga ketiganya diberikan kesehatan paripurna, diberikan kekuatan yang tentunya dengan kekuatan ini kita berharap juga dapat memiliki 3 bagian dari aspek kekuatan yang dibutuhkan dalam menjalani proses seleksi menuju pemilu 2024 di bulan Februari ini. Insya Allah tepatnya di tanggal 14 Februari 2024 tentu dibutuhkan kekuatan intelektual, kekuatan fisikal, karena harus barangkali berangkat ke berbagai tempat untuk kampanye,
memasyarakatkan visi dan misi yang akan ditampilkan serta diproyeksikan pada kepemimpinan mendatang. Pun demikian juga tentu saja kekuatan spiritual yang selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari situ lahir tentu kemapanan mentalitas dan juga kebijaksanaan dalam bersikap serta berperilaku. Terkait dengan debat kemarin, tentu semua kita memiliki cara pandang yang beragam. Kalau terafiliasi dengan paslonnya masing-masing, tentu yang banyak muncul adalah kesepakatan, dan juga sangat wajar bila ada pembelaan-pembelaan, itu hal yang biasa saja. Dan bagi masyarakat yang tidak terafiliasi dengan paslon-paslon tertentu juga bisa melihat dengan cara pandang yang beragam, karena latar belakang setiap kita tentu akan berbeda-beda. Bila latar belakangnya pebisnis, dia akan melihat bagaimana paparan-paparan dimaksud yang terkait dengan peluang bisnis di masa depan, tentang investasi, tentang peluang-peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan ke depan. Bila di dalamnya ada birokrasi atau bahkan juga abdi negara, tentu akan melihat bagaimana visi misi ini dibangun ke depan yang akan diharapkan membawa juga kemaslahatan sesuai dengan apa yang dijalani. Dan bagi rakyat kebanyakan, tentu kita semua juga ingin melihat dari tiga aspek utama tentunya. Baik visi misi yang ditampilkan berupa substansinya, kemudian juga kita ingin melihat kematangan intelektualitas, kematangan spiritual, dan lebih daripada itu kita juga ingin melihat bagaimana performa keseluruhan dari seluruh cawapres ini yang kita bisa nilai secara objektif mewakili amanat undang-undang yang akan diberikan ketika terpilih, dan membawa misi itu untuk dijadikan sebagai landasan dalam memerintah selama 5 tahun ke depan, mendampingi atau berpasangan dengan presiden yang terpilih. Dalam konteks itu tentu kita bisa membagi diskusi kita ini kepada dua bagian yang pokok. Yang pertama adalah terkait dengan pemaparan substansi di bagian awal-awal waktu yang diberikan oleh moderator, dan tentunya kita melihat setiap paslon baik itu 1, 2, dan 3 telah menyampaikan paparannya dengan sangat baik. Masing-masing memiliki cara pandang yang tentunya bisa kita nilai bersama. Saya tidak ingin masuk mengomentari 1, 2, dan 3, tapi kita lebih ingin barangkali mengeksplorasi tahapan-tahapan atau rencana-rencana yang disusun untuk mengeksekusi apa yang disampaikan dan dijelaskan dalam debat dimaksud. Boleh kita ambil contoh yang ingin saya spesifikkan. Misalnya kita ambil dulu satu kesepakatan bersama bahwa seluruh pemimpin yang diamanahi oleh Allah untuk menjadi presiden di negara Republik Indonesia ini, juga wakilnya, baik saya urutkan dari presiden pertama Insinyur Soekarno sampai dengan yang ketujuh Pak Jokowi, saya yakin semua kita bersepakat bahwa seluruhnya punya kelebihan masing-masing yang dibutuhkan oleh bangsa ini di eranya masing-masing, terlepas dari berbagai kekurangannya. Jadi presiden yang hebat kemudian adalah presiden yang mampu, ya, sekali lagi, presiden yang mampu mengakomodir, membaca, dan mengumpulkan seluruh kelebihan-kelebihan dari setiap era ini, baik presidennya ataupun wapresnya, lalu dikumpulkan semua kelebihan itu untuk dipelajari, lalu kemudian dipraktekkan pada era kepemimpinannya. Terkait dengan itu, di masa Pak Harto, saya kira di Orde Baru itu ada banyak hal positif yang bisa dilestarikan. Jadi jangan sampai pikiran tentang reformasi itu lantas meleburkan semua hal-hal positif yang mungkin juga bisa digali. Nah, ada hal-hal yang mungkin tidak sepakat, ya sudah, dengan berjalan sejarah diambil sebagai sebuah pelajaran, diperbaiki untuk ke depan disempurnakan lebih baik. Tapi yang positifnya kan bukan karena rasa tidak suka kemudian dihilangkan. Kalau dalam bahasa Quran itu, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ya ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai rasa tidak suka, bahkan kebencian seseorang itu menjadikan ia berpikir tidak objektif, lantas kemudian menepikan potensi-potensi kebaikan yang mungkin bisa didapatkan dari situ. Nah, ada salah satu yang sangat menarik, yaitu tentang program Repelita itu, rencana pembangunan 5 tahun. Ini tentu kita ketahui bersama, disusun sekitar tahun 1967 oleh Pak Wijoyo pada saat itu yang menjadi kepala Bappenas, dan tentu dibantu oleh tim
yang salah satu timnya saya yakin juga masih ada sekarang yang bisa dijadikan rujukan untuk konsultasi, untuk diskusi, yaitu Profesor Dr. Emil Salim. Ya, kita doakan beliau sehat, diberi kemampuan untuk beraktivitas yang baik. Beliau lahir di 8 Juni kalau tidak salah, 1930, berarti usianya sekarang sudah 90 menuju 94 tahun ya. Kita doakan sekali lagi beliau sehat. Ini bisa dijadikan satu acuan yang ketika dipraktikkan, dieksekusi tanggal 1 April 1969, rencana pembangunan ini menjadikan pemerintahan itu lebih tertata, lebih terstruktur berdasarkan agenda-agenda yang menjadi prioritas. Kalau sekarang ditarik dengan jabatan presiden dan wakil presiden selama 5 tahunan, 5 tahun, kemudian diadakan pemilu kembali, bila terpilih lagi 2 periode, jadi 10 tahun, mungkin bisa dilakukan per 1 tahunan. Kalau dulu repelita, misalnya sekarang bisa dikatakan repesata, rencana pembangunan 1 tahunan. Jadi semua yang didialogkan, materi-materi yang didebatkan di dalam konteks debat yang difasilitasi KPU ini bisa kemudian disajikan, diamanatkan sebagai wakil presiden. Itu apa tugasnya? Tentu selain mendampingi presiden, ada juga bagian-bagian prioritas yang harus dikerjakan. Ya, harus dimonitor, harus disupervisi. Maka ini bisa dijadikan sebuah rencana yang dibagi kepada 5 tahunan dari periode yang sebelumnya menjadi 1 tahunan. 5 tahun dibagi 1 tahun, yang prioritas pertama apa saja, kedua apa saja, ketiga apa saja, keempat apa saja, sampai yang terakhir. Sehingga saya kira membangun itu nanti tidak kagetan, dan insya Allah kita semua lebih memahami itu. Ya, tidak juga kemudian ketika ingin itu lantas dilakukan, tapi ada naskah kajian yang mendalam, ada data yang kemudian bisa dijadikan sebagai acuan, naskah akademisnya dipelajari dari sejak lama, sehingga begitu dilantik, yang paling dekat yang sudah ada sebelumnya bisa dipelajari, kemudian bisa dikembangkan lebih baik, lalu disiapkan untuk yang selanjutnya sampai ke periode 5 tahun itu selesai. Kalau dalam bahasa Al-Quran, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرَغَبْ, dituntaskan satu pekerjaan, disiapkan untuk yang mendatang. Nah, sehingga apa yang kita siapkan ini barangkali akan lebih dirasakan optimal, termasuk oleh kita semua sebagai rakyat, saya, Anda, dan kita semua yang tentunya mengharapkan kepemimpinan yang selain stabil, efektif, juga terstruktur dalam pola-pola pemerintahan yang kita bisa nikmati bersama. Nah, hal-hal yang terjadi dalam dinamika global, baik itu kita dapati misalnya dari masalah-masalah geoekonomi yang sekarang muncul di kehidupan masyarakat global. Ya, taruhlah isu yang kemarin dibahas tentang nikel misalnya, kan kita tidak bisa pungkiri sekarang akses informasinya mudah untuk didapatkan, jangankan seorang pengusaha ya, atau di birokrasi, kita saja sebagai masyarakat bisa mengakses. Ya, bagaimana kemudian dengan semangat yang tinggi, sangat bagus, kemudian ya penambangan nikel dioptimalkan, lalu dibanjiri pasar di luar itu dengan nikel, sehingga ada oversupply yang terjadi, dan akhirnya kan hukum ekonomi juga di situ kemudian berjalan. Ketika melihat terlalu banyak tidak stabil di situ, tentu kebanyakan orang akan mencari alternatif. Adakah sumber energi lain yang bisa digunakan ya untuk mendukung produksi-produksi yang telah disiapkan? Nah, kalau itu terjadi kemudian terlampau banyak, kan pasti akan kembali ke tempat asalnya. Kalau nikel kita banyak keluar, kemudian kita tarik lagi ke dalam, nah tentu saja kan tidak akan bertahan lama untuk disimpan. Bagaimana cara menggunakannya? Nah, kalau kita hanya mereaksi itu dengan cepat, yang terfikirkan kan ya sudah, bagaimana caranya ini bisa diterapkan di dalam, akhirnya dialihkan, dan kebijakan cepatnya yang sangat berbahaya kalau kemudian itu dipikirkan secara mendesak supaya dibuat sebagai landasan-landasan misalnya untuk otomotif yang sifatnya elektrik. Nah, lalu untuk mengalihkan ke situ bagaimana caranya? Taruhlah misalnya untuk motor-motor itu pajaknya dinaikkan bisa sampai 75% atau sekian persen, sehingga dengan itu masyarakat diharapkan bisa beralih. Nah, ini kan butuh kajian akademisnya bagaimana. Ya kan, masyarakat kalau tiba-tiba dialihkan dampaknya seperti apa? Tukang-tukang ojek saja sekarang ya yang melayani dengan online kan potongannya luar biasa. Ketika makanan itu sampai kan sekitar kurang lebih saya dapat info 20-30% itu sudah dipotong duluan. Sekarang bagaimana ketika bensinnya naik, ketika kemampuan harus beralih kepada kendaraan lain yang misalnya listrik dan sebagainya itu harus dilakukan. Kan ini butuh kajian yang mendalam. Jadi tidak sebatas kemudian kita lakukan, oh ini program penghijauan.
program penataan karbon dan sebagainya. Betul, dalam retorika itu sangat tepat hal itu disampaikan. Tapi dalam pengambilan kebijakan, bagaimana kemudian keadaan yang terjadi di masyarakat, baik dari sisi psikologinya, kemudian juga dari sisi mereka bekerja dalam kesehariannya, aktivitasnya, dan potensi peralihan serta pergerakan-pergerakan dari masyarakat responnya seperti apa. Nah, ini tentu tidak bisa sepihak. Ya, sepihak itu dalam yang saya maksudkan bagaimana yang dunia usahanya bisa stabil, oke, nikelnya kembali diolah lagi, misalnya di dunia usaha stabil, tapi di masyarakat yang menjadi objek dari semua bagian skema ekonomi itu kan harus dipikirkan juga. Kalau tidak stabil kan juga nanti akan mengganggu. Kalau terjadi misalnya taruhlah di sini masyarakat tidak sepakat, ada pergolakan dan sebagainya, kan yang dirugikan juga semua aspek-aspek yang dimaksudkan tadi. Jadi balik lagi ke awal yang tadi disampaikan, jika memang semua paparan dari segi substansi itu bisa dieksekusi ke depan dalam tema-tema yang telah ditampilkan, akan lebih baik usulan kami bila kemudian dibuat semacam rencana pembangunan 1 tahunan. Ya, bisa repesata lah istilahnya gitu kan. Jadi kalau bisa diukurkan, dan itu kalau bisa yang hal-hal kiranya dipandang tidak sensitif bisa disampaikan ke masyarakat dan diakses dengan mudah. Ya, misal pemerintah itu ada, kan sekarang bisa ada semua informasi yang bisa diakses oleh publik gitu ya. Ya, publik bisa tahu, oh jadi saya tahu nih presiden kita, wapres kita mau bikin apa setahun ke depan. Lalu dibikin kampanye ke masyarakat, dijelaskan dengan baik supaya masyarakat memahami dan lalu diberikan kesadaran sampai ke level bawah di daerah untuk mensupport itu. Ya, persis yang dulu kita dapatkan sampai ada kelompok pencapir kan dulu kan. Ya, bagaimana semangat kemudian setelah itu membangun swasembada sampai kita mendapatkan juga surplus dari swasembada beras, lalu setelah itu bergeser ke ternak, ada tapos-tapos dan sebagainya. Kalau itu bisa dihidupkan kembali dalam konteks yang lebih tertata, lebih rapi, saya kira itu akan lebih positif untuk kita semua. Nah, ini pandangan saja ya, kalau diterima ya alhamdulillah, kalau ada yang kurang tepatnya ya mohon diperbaiki ya, bukan berarti oh ini seorang ustadz kok bicara begini ya, kan kita semua juga bisa mengakses bacaan-bacaan dan juga kita bisa bersinergi untuk bertukar pikiran. Dalam beberapa profesi ya terkadang dibutuhkan cara pandang yang saling menyempurnakan. Ya, ini yang bagian pertama. Adapun bagian kedua tentang bagaimana bertukar pikiran, yang sesi debatnya itu dimulai saling tanya dan jawab antar paslon. Saya kira kita semua juga punya kedewasaan untuk menilai. Ada 2 aspek yang kita bisa nilai dari situ. Yang pertama, kita juga diperlihatkan tentang kematangan intelektual, kematangan emosional, kematangan spiritual, dan juga kematangan fisikal. Dan semua itu justru kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditunjukkan oleh Allah kepada kita semua, sehingga kita bisa menilai dengan lebih lengkap. Ya, seperti apa dari semua paslon ini ditampilkan kepada kita, sehingga kita bisa melihat, oh ini yang mungkin bisa berkesesuaian dengan kebutuhan-kebutuhan wapres ke depan. Oh ini yang perlu disempurnakan. Jadi semua tim bisa menilai, masyarakat bisa melihat, tim-tim konsultan dari semua paslon itu bisa mengamati, memperbaiki seperti debat-debat sebelumnya, kemudian dilihat, diperbaiki. Tapi bersyukurnya kita kepada Allah, semua itu dari gestur, dari cara menampilkan informasi, menjawab ataupun bertanya dan sebagainya, kita tidak melihat semua bagian-bagian atraktifnya atau hal-hal substantifnya. Dalam konteks ini semuanya adalah utuh tersajikan. Kematangan spiritual yang melahirkan kematangan emosional, kematangan intelektual, kematangan fisikal ditampilkan keseluruhannya, sehingga semua tugas-tugas wapres yang akan dieksekusi ke depan diberikan kepada masyarakat. Ini loh potretnya seperti ini, kira-kira bagaimana kematangannya bisa kita lihat sehingga bisa memberikan kepada kita gambaran dan masukan untuk menentukan pilihan ke depan. Nah, terlepas dari itu, ada beberapa bagian hal yang penting yang dalam ilmu diskusi atau bahkan debat itu menjadi menarik. Ya, kami dulu di pesantren, bahkan di kampus itu alhamdulillah terbiasa dengan suasana-suasana diskusi, dengan debat dan sebagainya. Bahkan buku-buku yang terkait dengan teori-teori dan sebagainya itu sering juga kita kaji. Nah, ada beberapa yang mungkin jadi bermanfaat untuk kita bisa nilai. Semacam teori-teori, misalnya ada argumentum ya ad populum, ada argumentum ad homonym, ada argumentum
apa namanya ad ignorantiam, ya misalnya gitu. Itu hal-hal yang sangat menarik yang muncul dalam berbagai macam tampilan debat itu. Argumentum ad hominem itu misalnya ada satu argumentasi yang tidak substansial tapi ditampilkan misalnya secara teatrikal untuk bisa menghadirkan dua hal, mungkin juga menghadirkan kecemasan atau menghilangkan fokus dari lawan debat, bisa ada juga, atau juga mungkin bisa menutupi kekurangan substansi dari informasi yang belum bisa dimiliki, atau juga ada trik untuk menggali macam-macam. Nah itu tampilannya kan banyak kita dapatkan dalam debat cawapres kemarin dari berbagai paslon yang ada, baik itu 1, 2, ataupun juga 3. Ya, kalau ada argumentum ad populum itu biasanya ada statement-statement yang seakan disajikan dengan banyaknya orang mengatakan A, lalu kita menyimpulkan itu A, ya tanpa ada pembanding yang lain. Ya, jadi ketika satu data datanya disampaikan, tidak ada pembanding yang lain, seakan-akan orang yang mengatakan benar secara kebanyakan, lalu kita anggap itu sebagai sebuah kebenaran. Ya kalau di praktekkan sih sangat-sangat kita bisa lihat. Jadi kalau presentase misalnya ada kepuasan kinerja mencapai 70%, gitu kan ada 30%-nya yang tentunya dinilai apakah belum puas ataukah ragu-ragu dan sebagainya. Jadi kadang-kadang angka-angka besar itu ketika orang banyak mengatakan A, sehingga dipahami seakan-akan itu adalah sebuah kebenaran. Atau ignotorium, ya sesuatu dinyatakan benar sepanjang tidak disangkal. Nah, dalam debat itulah kemudian terjadi penyangkalan dan ketahanan argumentasi. Jadi, satu kebenaran ketika ditampilkan diuji dengan persoalan dan pertanyaan-pertanyaan untuk bisa menunjukkan kekokohan dari baik argumentasi ataupun kebenaran informasi itu. Ya, tapi juga kita bisa melihat kadang-kadang kan ada yang ditampilkan seakan-akan semuanya benar karena nggak pernah disangkal, gitu kan? Termasuk yang materi kemarin ditampilkan misalnya tentang food estate, disemarakkan di masyarakat, diujikan tanamnya sekian, sehingga kan informasi yang sampai itu yang diterima oleh masyarakat. Nah, bagaimana menguji bahwa itu benar? Ya, kalau kita tidak uji, maka itu menjadi nanti argumentum ad ignotorium. Jadi seakan-akan karena tidak pernah diuji, ya tadi kita tidak ketahuan di mana kurangnya atau di mana benarnya, maka muncullah kemudian pertanyaan untuk menguji. Jadi itu sebenarnya biasa dalam teknik debat itu. Jadi kalau ada yang sudah matang diuji untuk bisa menguji kekokohannya, tapi kalau ada yang persepsinya seperti benar, kemudian diuji dengan pertanyaan atau informasi lain sebagai pembanding untuk menguji konsistensi kebenarannya, atau ada hal yang kurang benar yang belum terungkap sehingga ke depan diperbaiki. Nah, niat baik ini yang sebetulnya harus dimunculkan untuk ke depan. Ya, gagasan-gagasan yang sudah ada rencana food estate, ada rencana ini, ada rencana itu untuk ke depan. Ya, kita lihat kalau dalam suasana debat ada informasi lain, maka bagaimana kemudian kalau kurang diperbaiki ke depan, ya kan? Nah, kalau kemudian ada kelebihan diapresiasi, sehingga di sini fair, sini berjalan objektif, dan suasana ketenangan, kedamaian, dan keceriaan itu muncul. Dan kalaupun ada hangat-hangat, ya terjadinya dalam konstelasi itu saja. Ya, diharapkan sih tidak banyak keluar gitu ya. Jadi yang disuguhkan kepada masyarakat itu bisa menikmati semua hal-hal positif yang bisa didapatkan. Alangkah indahnya kalau setelah itu, ya seperti pernah saya sampaikan, masing-masing bisa bersalaman, foto bersama, lalu membuat sebuah narasi yang menenangkan ke publik. Berbarengan tentunya kalau ini semua bisa dilakukan, ya tentu ini tidak mudah karena dalam proses menuju pemilu itu semua akan bersaing dan akan mengeluarkan aura dan cakranya masing-masing ya, dalam tanda petik gitu ya, untuk bisa saling menampilkan visi misi yang ditampilkan ke masyarakat. Tapi ingat, yang paling penting itu politik kita itu dari awal itu disusun dan diarahkan menuju politik kebangsaan yang membangun. Ya, bukan politik kanalisasi, bukan politik parsial demi kepentingan sesaat. Itu yang paling penting diketahui dan juga ditanamkan pada diri kita sebagai bagian dari warga dan tentunya yang sangat mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Saya kira itu dua hal yang mungkin bisa kita dapatkan, dan sebagai penutup yang ketiganya tentu kita selalu berharap apapun yang sekarang ditampilkan, semua memiliki niat baik untuk membangun bangsa ini, untuk membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Saya ingin mengingatkan, betapapun kita keras
teguh dan serius dalam berikhtiar, berlomba menarik simpati sampai mendapat kedudukan, pada akhirnya penting disadari pada seluruh calon capres dan cawapres ini, itu adalah amanah dari Allah. Mohon tanamkan itu, amanah dari Allah yang satu saat akan dipertanggungjawabkan. Dan kita tidak tahu siapa di antara 3 paslon ini yang Allah tetapkan. Karena itu hendaknya kita semua berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersikap baik pada semua aspek, berjalan dengan cara yang benar, berikhtiar dengan cara yang lurus, jauhkan dari segala hal yang tidak baik, karena semua itu tercatat dan semua itu akan berpengaruh pada perilaku setelah terpilih itu terjadi, setelah amanah itu didapatkan, apa yang sedang dikerjakan itu yang akan memberikan semua aura-aura emosional, semua aura intelektual, semua rencana-rencana setelah amanah itu didapatkan. Tapi semua kedudukan pasti ditinggalkan dan hisab itu pasti didatangi. Karena itu semoga Allah sekali lagi melindungi kita semua, menghadirkan kedamaian dalam kehidupan berbangsa bernegara, merahmati kita semua. Terima kasih, maafkan saya, Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.